Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Mas Ki Gusmairawan. Nah, mohon maaf ya Mas sebelumnya malam-malam sudah mengganggu. Di sini kami mahasiswa. Di sini izinkan kami perkenalkan. Ada saya Kevin David Richard dan teman saya Zaki Haji Fernando. Pada malam hari ini kita mau ngewawancara Mas Mugi Gusmairawan terkait usaha yang sudah dijalankan Mas Mugi, yaitu es teh jumbo. Nah, di sini kami akan mewawancara terkait beberapa hal yang berkaitan dengan usaha Mas Mugi untuk memenuhi laporan akhir mata kuliah kami, manajemen strategis. Jadi di sini nanti kami akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan usaha Mas Mugi yang nantinya dari hasil wawancara tersebut akan kami olah dan dijadikan sebuah strategi terbaru yang bisa kami sarankan kepada Mas Mugi untuk menjadikan usaha Mas Mugi lebih maju ke depannya. Nah, untuk langsung saja terkait beberapa pertanyaan yang mungkin yang kami tanyakan, yaitu pertama itu ada sejarah dan tujuan usaha. Mungkin dari Mas Mugi bisa menceritakan bagaimana dan kapan usaha ini dimulai, serta apa yang mendorong Mas Mugi untuk memulai usaha. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sudah diundang atau diwawancarai. Nah, yang pertama untuk langsung saja ya. Yang pertama untuk udah pertanyaan Mas Kevin. Eh, Kapan sih usaha saya dimulai? Usaha saya dimulai itu di tahun 2023 baru saja di bulan Agustus. Sebenarnya perencanaannya itu sudah, tapi baru terrealisasi itu baru di bulan Agustus tahun 2023. Untuk tanggalnya itu saya lupa. Tanggal berapa itu saya lupa. Yang jelas eh, Agustus 2023. Terus tujuan utama berusaha karena saya membuka usaha seperti ini, usaha es teh jumbo itu bukan semena-mena untuk diri saya pribadi, dan itu untuk teman atau saudara saya untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya membuka apa es teh jumbo itu selain untuk diri saya pribadi, ya saya juga membuka lapangan pekerjaan walaupun itu kecil. Mungkin itu saja yang saya tanggapi untuk pertanyaan tadi. Mungkin ada yang belum saya tanggapi. Monggo. Ya, terima kasih ya Mas Mugi. Jadi terkait sejarah dan tujuan, ini hal yang mendorong ini untuk untuk membuka lapangan pekerjaan bagi saudaranya ya. Ya, Ya, membuka membuka lapangan lapangan pekerjaan untuk pekerjaan untuk saudara saudara atau atau teman-teman. teman-teman. Karena Karena ada ada teman atau teman atau saudara yang saudara yang lulus SMA atau SMK, lulus sekolah itu belum dapat pekerjaan. Karena kan memang saya saya. melihat dari segi pengangguran di Indonesia itu juga banyak. Nah, terima kasih Mas Bogi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau terkait tujuan utama dari Mas Nugi terkait usaha tersebut, tadi kan kalau tujuan awalnya itu untuk lapangan pekerjaan ya. Ini tujuan utama usaha Mas Nugi beberapa tahun ke depan itu apakah ada tujuan tersendiri? Mungkin Mungkin bisa kayak membuka cabang baru atau apa gitu.
Ya Mas, kalau untuk cabang baru tentunya pasti, dan terus buka rekanan rekanan itu juga pasti. Franchise itu pasti. Itu rencana ke depan saya. Hmm. Untuk sementara ini, untuk es teh Jumbo, es teh Oslo, itu sementara saya baru punya dua. Baru punya dua. Di Sragen satu, dan di Solo satu. Dan sebenarnya di dalamnya itu tidak hanya es teh Jumbo saja. Ada varian rasa yang lain. Tapi di usaha saya lebih condong ke es teh Jumbo karena apa? Karena eh, peminat es teh di daerah Solo Sragen itu banyak sekali. Jadi kita sebenarnya condongnya ke es teh, tapi sebenarnya di dalamnya itu tidak hanya es teh, ada varian rasa. Oke Mas, terima kasih. Berarti untuk tujuan beberapa tahun ke depan menjadikan SD Jumbo Mas Mugi ini sebagai sebuah usaha franchise ya, biar teman-teman yang lain bisa ikut join ke usaha Mas Mugi. Nah, untuk selanjutnya terkait profil organisasi mungkin teman saya yang mau menanyakan, silakan Mas Agi untuk Baik, izin masuk ya. Buat Mas Muki tadi kan udah dijelasin usahanya es teh Jumbo sama tujuan utama dan tujuan awal. Nah, untuk produk dari es teh Jumbo ini sementara masih es teh dengan berbagai varian atau mungkin kedepannya ada produk-produk yang baru Mas Muki? Untuk es teh jumbo saya sendiri, Mas, ada variannya. Jadi contoh kayak cokoti. Cokoti itu coklat dicampur teh, ada creamernya. Jadi variannya di dalamnya itu, Mas. Kita tidak, pokoknya itu di teh, tehnya tetap ada. Terus green tea. Green tea itu biasanya kan kalau es-es yang lain tuh ada creamer, terus varian rasa green tea itu, terus pakai tambah gula, terus tambah meses dan lain-lain itu. Tapi kalau punya saya harus pakai ada tehnya, harus ada teh. Mungkin ada lagi, Mas. Oh ya, berarti untuk sementara ini masih fokus ke teh dengan berbagai varian rasa ya. Eh, nah, untuk Iya, teh bu, tetap ada varian rasanya, Mas. oke. Karena saya ingin membuat yang berbeda daripada yang lain. Kebanyakan kan kalau di tempat-tempat lain, di outlet-outlet lain, itu biasanya cuma es teh krambul, terus tambah apa itu kayak yang sasetan. Untuk target pasar dari es teh Jumbo ini sekarang tuh ada di mana ya Mas? Mungkin buat mahasiswa atau mungkin kalangan pelajar. Untuk ini sementara outlet saya, Mas, baru ada dua di Solo dan di Sragen. Yang di Sragen itu di Jalan Toyogo, dekat dengan Tunjungan. Untuk yang di Solo itu tempatnya daerah Kerten, di dekat SMA Batik 2. Nah, kita mau buka lagi di dekat-dekat kampus, kita juga masih bingung. Bingungnya kenapa? Karena untuk harga sewanya yang sudah di dekat-dekat kampus itu mahal-mahal. Tapi untuk kedepannya ada rencana buat buka di dekat-dekat kampus juga ya Mas? Ya rencananya ada, Mas. Kalau kita dapat ruko yang lebih murah, itu rencana pasti. Tapi yang sementara saya survei di dekat-dekat kampus, itu masih harganya ruko itu masih tinggi-tinggi. Buat pertanyaan profil organisasi yang terakhir ini, bisa diceritain nggak Mas tentang struktur organisasinya di usaha Teh Jumbo ini? Mungkin dari jumlah dan peran karyawannya itu seperti apa? Nah, ini kan
usaha mandiri, Mas. Usaha mandiri kita buat struktur organisasinya ya sederhana, tidak belibet. Untuk karyawan, satu outlet itu ada dua, nanti dibagi dua shift. Shift pagi dari jam setengah 8 sampai jam 5. Untuk yang shift siang, jam 11 sampai jam 9 malam. Itu tergantung, Mas, kalau jam 9 malam itu kalau rame kita ikut lembur, kalau apa itu sepi ya jam 9 gitu. Buat profil organisasi cukup sih, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan sama Mas Kevin. Mungkin lanjut ya Mas Mugi buat pertanyaan berikutnya itu terkait lingkungan. Ini ada beberapa lingkungan yaitu eksternal, itu berarti di luar usaha Anda, maupun di internal itu berarti lingkupnya ada di dalam usaha Anda. Nah, yang pertama itu ada lingkungan eksternal. Mungkin bisa ceritakan apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi usaha Mas Mugi, seperti kondisi ekonomi atau tren sosial ataupun perkembangan teknologi. Ini sangkutnya dengan pemasaran ya, Mas. Iya, betul Mas. Jadi ini nanti yang bikin bikin stigma usaha Anda itu bisa naik, bisa turun, yang sangat berpengaruh gitu, Mas. Untuk pemasaran yang pertama kita menggunakan IG, Mas, sama WA. IG-nya itu ST Uslu sama WA. Kita menggunakan sementara hanya dua itu, Mas, karena kita juga untuk masih kekurangan admin sebenarnya, Mas. Nah, kalau terkait eh, Mas, kondisi ekonomi kayak seperti harga-harga bahan baku itu bisa mempengaruhi bisnis Anda nggak, Mas? Misal gula tiba-tiba harga naik, terus teh tiba-tiba langka gitu, apa yang mempengaruhi? Itu pasti, Mas, itu pasti mempengaruhi sekali. Tapi kan kita bagaimana caranya untuk eh, mengakali, gimana caranya mengakali supaya harga kita itu tetap segitu, tidak naik, sedangkan harga bahan pokok terus naik. Tetap, kita tetap survei, Mas, survei beberapa tempat untuk mencari bahan-bahan pokok yang lebih murah. Oke, Mas. Terus kalau terkait tren sosial ini, mungkin ada nggak masa-masanya pelanggan itu sangat minat sama es tehnya, dan ada masanya juga es teh Mas Muji ini sangat tidak disukai sama masyarakat gitu. Untuk pelanggan, Mas, untuk pelanggan kita sudah ada pelanggan, sudah ada banyak pelanggan yang bolak-balik ke kita. Tapi untuk masa kapan disukai, kapan tidak disukai, itu pasti ada. Apalagi soal cuaca. Kalau cuaca hujan, cuaca dingin, otomatis omset kita juga menurun karena berpengaruh dengan cuaca dan berpengaruh dengan kesehatan. Apalagi kalau cuaca dingin, cuaca hujan, biasanya kan orang-orang untuk menghindari es karena takut batuk pilek. Oke, Mas. Terus ke anu perkembangan teknologi, Mas. Apakah perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap usaha Mas Mugi? Mungkin bisa menjadi usaha Mas Mugi lebih maju atau bahkan malah. Untuk teknologi, kalau kita sering-sering, sebenarnya kalau kita sering-sering upload, kita sering-sering bikin varian, kita sering-sering bikin Bitcoin,
itu pasti Mas, kita pasti diserbu. Biasanya kita malah kewalahan Mas. Karena kita setiap ada diskon, kita share IG, kita share WA, kita buat MMT di depan outlet, biasanya gitu Mas. Nah, berarti kesimpulannya terkait teknologi ini perannya sangat positif untuk kemajuan usaha Mas Nugi. Iya Mas, betul sekali. Oke, Mas, cukup mungkin lanjut untuk terkait kebijakan pemerintah, Mas. Atau ada nggak peraturan-peraturan pemerintah yang mempengaruhi usaha Anda? Kalau nggak sewa, Kalau pemerintah UMKM saya belum dengar apa itu Mas untuk peraturan. Saya belum pernah mendengar untuk peraturan pemerintah UMKM. Tapi kalau untuk sewa tempat kan kita tetap sewa tempat. Kalau kita belum punya tempat sendiri atau mandiri, tetap kita sewa tempat, kita cari tempat eh, kepada pihak yang punya tempat. Untuk pemerintah, sementara saya belum mendapatkan info seperti itu. Mungkin pajak, Mas. mungkin bisa diceritain, Mas. Menurut Mas Nugi ini apa kekuatan utama dari usaha jenengan? Apa yang membuat produk Anda ini unggul di pasar? Kekuatan utama ya, Mas. Yang jelas yang pertama itu doa dan restu dari orang tua. Terus kalau unggul di pasar, ya mungkin menurut saya yang saya unggulkan yaitu es teh yang ada varian rasa. Yang saya unggulkan itu, Mas. Karena apa? Karena kan masih jarang sekali untuk es teh yang ada varian rasa. Kebanyakan kan hanya teh yang berasa manis, sepet, pahit, gitu aja. Kalau di produk saya itu ada es teh coklat, es teh taro, terus es teh eh, red velvet, terus ada es teh sampai lupa nih, terlalu banyak ini. Berarti itu ya, Mas, yang yang menurut Mas Nugi membuat produk Mas Muki unggul di pasaran. Nah, terkait kelebihan itu mungkin untuk kelemahan Mas atau tantangan yang ini berkaitan internal ya. Tantangan internal yang sering Anda hadapi dalam operasional sehari-hari. Mungkin bisa karyawan atau Untuk tantangan saya, Mas, yang jelas paling utama itu bahan baku. Kalau bahan bakunya semakin naik dan harga tetap tidak ikut naik, kita tetap kewalahan di bahan baku. Yang pertama itu. Kalau bahan, terus yang kedua, kalau bahan bakunya naik, kita harganya tetap karena kita kan eh, mengoyak harga pasar, harganya tetap otomatis kita untuk membayar karyawan itu juga lebih dalam kalau tidak ada tambahan peminat lagi, Mas. ya Mas berarti harga bahan baku menjadi penentu di internal perusahaan ya Mas. Kalau misal bahan baku naik, harga otomatis naik dan itu menjadi ancaman tersendiri. Selain itu juga akibatnya susah untuk bayar karyawan. Oke, Mas. Ya, Ya, betul mungkin sekali. kalau kinerja karyawan atau bisa menjadi tantangan Mas Muki ataupun penyiapan bahan no, resep. Penyiapan resep itu apakah bisa menjadi tantangannya Mas Muki? Kelemahan. Kalau di awal-awal, Mas, di awal-awal memang resep itu kan kita buat sendiri. Kita eh,
riset sendiri. Jadi itu tantangan di awal sebenarnya seperti itu, Mas. Kita harus eh, nimbang-nimbang atau memilih-milih bahan untuk yang cocok dengan tes saja. Terus untuk karyawan, kalau karyawan emang Mas saya target, karyawan itu saya target minimal ibarat satu karyawan itu harus bisa menjual 50 cup. Jadi kalau lebih dari 50 cup, seandainya lebih dari 50 cup, kita kasih bonus. Seperti itu, Mas. Dan apakah target itu mayoritas terpenuhi, Mas? Untuk target itu ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Karena kan yang namanya jualan kan pasti ada seling surupnya, Mas. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang kita inginkan kan ya harus sesuai dengan target. Kalau kita target kan nanti otomatis kan karyawan akan lebih semangat. Apalagi kalau ada bonusnya. Biasanya Untuk kinerja karyawan saat ini gimana, Mas? Memuaskan atau jauh dari keinginan Mas? untuk karyawan saat ini sementara saya sangat puas. Tidak ada yang eh, nakal, tidak ada yang eh, apa itu membohongi atau mengambil-ambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Oke, Mas. Cukup. Ya, berarti nanti tinggal SWOT dan strategi. Mungkin Mas Agi bisa melanjutkan pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya. Buat SWOT sama strategi ini tadi udah dijawab ya sekalian sama Mas Mugi. Bisa lanjut aja ke analisis persaingan. Nah, untuk masa sekarang kan banyak kan Mas usaha-usaha teh jumbo yang udah berjalan di daerah sekitar kita. Dari Mas Mugi sendiri, gimana cara menganalisis kekuatan pesaing dibandingkan dengan usahanya Mas Mugi? Menganalisa kekuatan pesaing, membandingkan membandingkan eh, outlet saya dengan outlet orang lain gitu, Mas. Maksudnya, Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. kalau saya serahkan ke yang Maha Kuasa, Mas, karena kan kita juga tidak tahu ya apa apa itu eh, rezeki kita kan juga tidak tahu. Ya, saya hanya bisa melihat dari luarnya saja, dari luar outletnya. Kira-kira ramai atau enggak gitu. Kebanyakan, kebanyakan gini Mas, kebanyakan kalau di usaha, semakin dia lama berdiri dan semakin dia menguatkan cita rasanya atau eh, apa itu eh, menguatkan kualitas rasanya, biasanya dia akan lebih dicari oleh pelanggan. Biasanya gitu, Mas. Untuk Jadi, punya saya sementara kan masih seling surup, Mas. Ya kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak. Mungkin untuk teman-teman yang lain atau outlet-outlet yang lain juga seperti itu. jadi balik lagi ke soal cita rasa ya, Mas. Semakin cita rasanya enak, pasti pelanggan juga makin rame, kayak gitu. Ya, betul, Mas. Ini pertanyaan terakhir, Mas, buat
Buat Mas Muki, seberapa besar sih hambatan masuk ke dalam industri ini, ke dalam bisnis teh jumbo ini? Mungkin bisa dijelasin. Contohnya Mas, bisa dikasih penjelasan dulu. Mungkin kan banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai keinginan buat buka bisnis teh jumbo juga. Nah, dari Mas Muki dulu waktu awal-awal ada kesulitan atau mungkin kayak gimana waktu mau buka bisnis teh jumbo ini? Tantangan di awal kan tadi sudah saya jelaskan Mas. Saya mencari atau riset itu tadi kan nggak eh, nggak apa itu nggak niru dari tempat lain. Tapi saya riset itu riset sendiri Mas. Tantangannya itu di awal-awal. Terus mungkin nanti pasti ada pesaing baru atau yang meniru. Itu pasti ada Mas. Tidak mungkin tidak. Contoh awal dulu aja es teh jumbo itu belum seramai seperti ini. Awal-awal itu masih ada berapa di Sragen, di Solo itu masih jarang. Tapi lama-kelamaan banyak sekali es teh jumbo. Makanya bagaimana caranya kita bikin es teh jumbo tapi dengan varian rasa atau yang berbeda. Itu. Baik itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin buat Mas Kevin ada tambahan atau mungkin pertanyaan lainnya. Silakan. Ya, mungkin untuk selanjutnya terkait saingan, Mas. Nah, di lokasi Mas Mugi ini, kira-kira di sekitar-sekitarnya itu ada outlet sejenis nggak yang ikut ikut meramaikan kasana persaingan usaha di sana? Kalau ada itu, apakah itu merupakan ancaman dari Mas Mugi atau gimana? Di dekat-dekat outlet itu sebenarnya ada, Mas. Tapi jaraknya jauh. Jaraknya itu sekitar 150 meter. Kurang lebih ya seperti 150 meter kurang lebih jauhnya, Mas. Kalau ancaman bagi saya sementara tidak, Mas, karena kan rezeki sudah ada yang mengatur. Ya tergantung kita aja, kita sendiri. Bagaimana untuk apa itu mensosialisasikan supaya masyarakat atau pembeli itu bisa datang ke outlet kita. Nah, untuk selain itu ini kan yang mungkin outlet sejenis ya, Mas. Kalau misal ada usaha lain yang beda jenis, tapi ada potensi untuk menggusur usaha Mas Mugi ini kira-kira ada nggak? Misalkan sekarang sedang marak-maraknya itu mixu. Nah, apakah seperti itu yang bukan sejenis, bukan es teh, tapi juga mengancam usaha Mas Mugi ini? Kalau itu tidak mas, kalau seandainya ada mixu itu tidak. Terus kalau ada apa itu pakai chicken itu juga tidak. Karena kan itu yang jual itu kan beda dengan apa yang saya jual. Kalau seandainya di mixu kan otomatis pelanggan yang ingin mencari es krim itu contohnya. Kalau untuk saya mungkin itu bukan ancaman. Sebenarnya di sebelah saya pas itu juga ada yang jualan mas, juga ada yang buka eh, apa itu warung makanan, makanan tradisional. Sebenarnya juga ada, tapi itu bukan sebuah ancaman bagi saya. Dan malah gini mas, dan malah yang di sebelah saya itu malah gini. Kita saling kerjasama. Kerjasamanya dia yang jual makanan dan saya yang jual. Otomatis kalau
dia yang mengeluarkan makanan dan otomatis saya juga mengeluarkan minuman. Itu di sebelah saya pas itu. Nah, berarti udah cukup ya Mas, sekian mungkin beberapa pertanyaan yang kami ajukan terkait usaha yang Mas Muki jalankan. Terima kasih sudah mau membantu kami untuk mengadakan acara di malam hari ini. Ini nanti jadi semua jawaban dari Mas Muki akan kami jadikan sebuah data di mana akan kami olah sesuai dengan ilmiah yang diajarkan dari mata kuliah kami, manajemen strategis, untuk mencari strategi yang pas untuk usaha Mas Muki untuk menjadi yang lebih maju lagi. Nah, mungkin sekian yang bisa kami pertanyakan. Saya sendiri atas nama Kevin David dan teman saya Siagi Haji Fernando mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Untuk hasil dari riset data ini nanti akan kami sampaikan jika laporan sudah berhasil kami buat ya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.